Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Fahri Rino Putra, biasa dipanggil Akil. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Di video kali ini, sesuai yang kalian lihat di judul dan di thumbnail video ini, kita akan mempelajari 3 rumus yang mungkin cukup berguna untuk kalian, apalagi untuk melakukan pekerjaan di Excel. Untuk rumus pertama yang akan kita bahas yaitu rumus VLOOKUP. Untuk rumus kedua kita akan membahas rumus VLOOKUP, dan yang terakhir kita akan membahas rumus IF. Nah, setiap rumus di sini itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Contohnya VLOOKUP yaitu mencari data secara vertikal. Nah, sedangkan kalau VLOOKUP itu mencari data secara horizontal. Selanjutnya ada rumus IF, yaitu untuk membuat suatu perbandingan data dalam Excel. Untuk mempelajari rumusnya lebih dalam, kita bisa langsung saja ke video pembahasannya. Nah, untuk yang pertama-tama kalian bisa membuka aplikasi Excel-nya terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan handphone, laptop, maupun PC kalian untuk menjalankan aplikasi Excel ini. Nah, setelah kalian membuka Excel kalian bisa membuat kalian bisa membuat tabel seperti yang saya buat berikut ini. Di sini ada rumus VLOOKUP, VLOOKUP, dan IF. Nah, rumus VLOOKUP dan VLOOKUP itu berbeda. Kalau VLOOKUP itu mencari data secara vertikal. Kalau VLOOKUP itu mencari data secara horizontal. Nah, untuk rumus pertama yang akan kita pelajari yaitu VLOOKUP. Kalian bisa mengetikkan rumusnya di sini. Untuk awal rumusnya kalian bisa klik aja sama dengan VLOOKUP. Nah, kalian bisa masukin value pertamanya. Untuk value pertamanya di sini kita menggunakan kode barang. Jadi setiap kita masukin kode barangnya, misalnya kita masukin satu-satu, dia akan muncul semua untuk isi dari tabelnya. Nah, untuk contoh prakteknya seperti ini. Kita bisa klik dan kita bisa ketik saja koma. Nah, untuk value table array ini, kalian bisa blok isi tabel ini dari awal hingga akhir. Nah, jangan lupa kalian kunci agar isi dalam tabel ini itu tidak berubah-ubah. Selanjutnya kita koma lagi. Nah, untuk value selanjutnya kalian bisa isikan kolom barangnya. Misal di sini kan nama barang. Nah, nama barang di sini ada di kolom kedua. Jadi kode barang itu ada di kolom pertama, nama barang ada di kolom kedua, harga ada di kolom ketiga, dan satuan itu ada di kolom keempat. Jadi karena nama barang ada di kolom kedua, kita masukin angka 2. Selanjutnya kita ketik koma lagi. Nah, di sini kita false. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk mempermudah kalian bisa drag aja rumusnya agar semua rumus yang ada di sini itu bisa tercopy. Jadi saat kalian memasukkan kode barang, nama barangnya akan otomatis muncul. Nah, ini di pojoknya, di pojok kanan bawah, saat kursornya berubah, kalian bisa drag aja ke bawah seperti ini. Nah, terus kalian bisa masukin kode barangnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu akan otomatis muncul untuk nama barangnya. Untuk harganya kalian bisa masukin rumusnya sama. Nah, setelah itu kita masukin value pertamanya, yaitu seperti tadi kode barang, koma, kalian blok aja kode barang dari dari awal hingga akhir. Setelah itu dikunci, jangan lupa koma. Nah, di sini kan harga ada di kolom ketiga. Ini 1, 2, 3. Nah, jadi di sini kalian masukin koma. Kalian masukin 3.
Selanjutnya kita koma lagi, kita false lagi. Nah, terus kalian bisa tutup kurung dan enter. Nah, untuk yang satuan ini kalian rumusnya sama aja seperti yang lain. Jadi masukin VLOOKUP pada kolomnya atau selnya, terus kalian buka kurung. Kita masukin value pertamanya, yaitu kode barang seperti yang lainnya, seperti di nama barang, harga. Nah, selanjutnya di table array kalian bisa blok dari kode barang ini hingga akhir. Nah, jangan lupa kalian kunci dengan menekan tombol F4. Selanjutnya koma. Nah, karena di sini satuan itu ada di kolom keempat, jadi kita masukkan angka 4. Selanjutnya kita koma lagi, kita masukin false seperti ini, kita tutup dan kita enter. Nah, selanjutnya kita uji coba, kita masukin kode barangnya yaitu 33, kita enter. Nah, jadi seperti itu, dia akan langsung muncul. Oh ya, ini jangan lupa kalian drag juga agar isi dari rumusnya itu dapat bekerja. Nah, seperti ini. Kalian drop lagi. Nah, jika sudah, kalian tinggal isi aja ini kodenya seperti ini. Nah, jadi ini dia akan muncul semua. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari rumus VLOOKUP yang berarti horizontal. Nah, kan kalau ini tabelnya kode barangnya tuh dia vertikal. Kode barang, nama barang, harga, satuan itu dia memanjang. Nah, kalau VLOOKUP dia itu secara horizontal yang berarti ke bawah. Jadi kode barang, nama barang, harga, jumlah itu ke bawah semua. Nah, untuk isinya jadi dia ke kanan. Jadi kode barang, nah ke kanan itu adalah isi dari selnya. Selanjutnya kita bisa lakukan rumus VLOOKUP. Caranya seperti tadi, cuman beda sedikit gitu caranya. Biar nggak bingung, kalian bisa ikuti saja praktek saya. Di sini kalian bisa masukin rumus VLOOKUP pada sel Excelnya. Nah, untuk value yang pertama kalian bisa blok lagi kode barang ini, kalian klik seperti tadi, terus kalian koma. Nah, table array-nya seperti tadi, tapi bedanya kita bloknya dari kode barang ke sini ke samping. Nah, setelah itu kita kunci agar rumusnya tidak berubah saat ditarik ke bawah. Selanjutnya untuk value yang selanjutnya, karena nama barang itu ada di kolom kedua, kita masukkan angka 2. Nah, jadi kolom di sini tuh kode barang itu sebagai kolom 1, nama barang sebagai kolom 2, harga sebagai kolom 3, dan jumlah sebagai kolom 4. Nah, selanjutnya kita koma lagi, kita masukin false. Kita tutup rumusnya dan langsung aja kita enter. Nah, ini rumusnya sudah berhasil kita lakukan. Seperti tadi yang kita lakukan pada rumus VLOOKUP, kita bisa menyalin rumus ini agar kita tidak perlu memasukkan rumusnya satu persatu. Caranya kalian bisa arahin kursor kalian ke pojok kanan bawah sel. Nah, kalian arahin sampai kursornya berubah seperti tanda plus seperti ini. Langsung aja kalian tarik ke bawah sambil kalian menekan klik kiri pada pada mouse kalian. Selanjutnya kalian lepas dan rumusnya berhasil tercopy. Kita masukin lagi rumus selanjutnya seperti ini.
Untuk value yang pertama, kalian masukin kode barang, kalian klik, terus kalian koma. Untuk isi value keduanya itu seperti tadi, kita blok tabelnya, isi dari tabelnya, terus kita blok. Jangan lupa kalian kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard kalian agar saat kita salin rumusnya ke bawah itu tidak berubah. Selanjutnya kita masukin kolom dari harga. Nah, kolom dari harga di sini ada di kolom ketiga. Kita masukin angka 3, koma. Nah, kita masukin false. Kita tutup rumusnya, kita enter. Nah, di sini kalian bisa lakukan lagi, kalian salin biar cepet dan juga bisa menghemat waktu kalian. Untuk harga, untuk satuannya sama seperti tadi, rumusnya sama dengan lookup. Nah, kalian buka kurung, masukin value pertamanya, selanjutnya kalian koma, terus kalian masukin isi dari tabelnya, kalian kunci dengan menekan F4 pada keyboard kalian, koma. Nah, kolom pada satuan itu kan ada di kolom keempat, jadi kalian masukin kolom keempat dan false. Nah, kita tutup, kita enter. Nah, di sini rumusnya sudah jadi. Kita tinggal tarik aja ke bawah untuk mempersingkat waktu dalam menyalin rumus. Jadi saat kita masukin kode barang, misal M1, kita enter. Nah, dia akan otomatis keisi. Nah, kita isi dulu M2. Nah, jadi seperti itu perbedaannya. Di sini kita sudah menyelesaikan dua rumus. Yang pertama ada rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. Jadi itu perbedaannya cuman di bentuk tabelnya doang. Kalau VLOOKUP dia tuh vertikal. Nah, sedangkan kalau HLOOKUP itu dia horizontal. Untuk pemakaian rumusnya terbilang sama aja. Malahan tidak ada bedanya, cuman yang membedakan tabelnya atau bentuknya saja. Nah, untuk rumus yang selanjutnya kita akan menggunakan rumus if. Nah, untuk rumus yang terakhir kita akan mencoba rumus if. Nah, rumus if ini adalah rumus perbandingan. Di sini kita akan mempelajarinya dengan membuat sebuah status lulus atau tidaknya seorang siswa. Di sini saya sudah membuatkan tabel untuk menggunakan rumusnya. Nah, untuk rumusnya yaitu if buka kurung. Untuk value pertamanya di sini yaitu perbandingannya mau diambil dari mana. Kalian bisa mengambilnya dari rata-rata, dari ranking ataupun dari jumlah. Di sini saya ingin mencobanya dari jumlahnya. Jumlah atau skor atau total skor dari nilai mata pelajaran yang ada di sini. Nah, jadi untuk value pertamanya kita klik saja di bagian jumlah seperti ini. Nah, di sini saya mau membuat perbandingannya itu jika lebih besar sama dengan. Nah, jika lebih besar sama dengan, saya mau membuatnya 30 misal. Nah, jadi di sini jika lebih besar sama dengan 730, kita buat dia yaitu lulus. Nah, kita masukin misalnya untuk value keduanya kita masukin dia lulus. Nah, untuk value ketiganya itu jika rumus if ini tuh tidak
tercapai gitu. Misal perbandingan ini tidak tercapai, misal skornya tuh di bawah angka 730, misalnya kita tulis tidak lulus. Nah, misal seperti ini. Selanjutnya kita tutup kurung. Nah, untuk rumusnya seperti ini, kita enter. Nah, jadi karena ini ada di atas 730, maka ini otomatis lulus. Nah, coba kita drag untuk rumusnya. Nah, jadi di sini akan ketahuan. Jadi untuk skor yang ada di bawah 730, dia otomatis tidak lulus. Sedangkan untuk total skor yang ada di atas 730 itu dia otomatis akan lulus. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus if ini bagaimana cara kerjanya. Jadi if ini digunakan untuk membuat sebuah perbandingan pada Excel. Jadi misalnya kalian ingin mencari sebuah perbandingan dalam nilai, kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk cara kerjanya di sini value yang pertama itu diisi dengan angka yang ingin dibandingin. Di sini saya mengambil dari total skor, yaitu di kolom jumlah. Saya masukkan lebih dari sama dengan 730, yang artinya jika jumlah skor ini lebih dari 730, maka value yang pertama di sini yang akan tercapai yaitu lulus. Dan jika jumlah skor yang saya masukkan itu kurang dari 730, maka value-nya akan tidak lulus. Jadi seperti itu. Fungsinya sama dengan di sini, agar jika nilai total skor di sini 730, maka dia akan tetap lulus dan tidak menggunakan value yang tidak lulus. Nah, begitu aja rumus yang akan saya jelaskan. Di sini ada rumus VLOOKUP yang berarti vertikal, VLOOKUP yang berarti horizontal, dan rumus if yang fungsinya untuk membuat sebuah perbandingan pada rumus Excel. Jadi seperti itu aja rumus kali ini yang akan saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pemahaman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.